Baik, pemirsa CBTV News dimanapun berada, kembali bersama dengan kami dalam acara Ngopi Bareng Ngobrol Pintar. Hari ini kami mendapat satu kehormatan yang luar biasa. Kami bisa hadir di ruang Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Probolinggo, saudara. Kita mau bincang-bincang sedikit terkait tentang penanganan COVID-19 di Kota Probolinggo. Langsung kita bicara dengan Direktur Rumah Sakit Umum Kota Probolinggo. Seperti apakah penanganannya ketika Probolinggo dari zona yang tidak aman menuju kepada zona hijau, namun Probolinggo tidak mampu mempertahankan zona hijau, sehingga sekarang kita bisa ditetapkan lagi naik satu level lebih di atas, yaitu zona orange. Seperti apa sajakah langkah-langkah yang dilakukan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Kota Probolinggo? Langsung kita menyapa narasumber saya yang sudah ada di sini. Selamat siang Pak Direktur. Selamat siang Pak Luis. Ya. Terima kasih Pak Direktur, Pak Dokter. Kami punya kesempatan bisa berbincang-bincang langsung, biar masyarakat Probolinggo tentunya, ya, biar langsung bisa mendengar langsung narasumber yang langsung punya kepentingan untuk bisa berbicara tentang apa sajakah, terus bagaimana sajakah, ya, kenapa Probolinggo yang dulunya hitam pekat, ya benar ya Pak Dokter ya. Benar. Kita akhirnya rakyat bersama dengan pemerintah, ya, kita bekerja sama kuat ini ya. Artinya kita tidak pernah mengabaikan protokol kesehatan sehingga mampu menurunkan angka dari hitam pekat menuju kepada zona hijau. Yang jadi pertanyaan saya Pak Direktur, kenapa zona hijau sekarang kita naik satu tingkat menuju kepada zona orange? Seperti apa Pak Dokter? Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Kota Probolinggo yang saya banggakan dan saya cintai. Sama-sama Mas, karena saya putra daerah ya, orang Probolinggo. Wow. Jadi saya wajib untuk memberikan pelayanan atau memberikan semacam keinginan bahwa agar Probolinggo ini bisa kembali lagi ke zona hijau dan segera yang namanya COVID ini bisa menghilang atau tidak lagi ada di Kota Probolinggo. Jadi sebetulnya persoalan ini adalah persoalan masalah kedisiplinan kita. Kenapa saya katakan kedisiplinan? Karena Indonesia tidak akan bisa selesai persoalan ini kalau tidak mencapai herd immunity lebih dari 70%. 70% ya? 70% seluruh masyarakat seluruh Indonesia ini harus bisa mencapai 70%. Nah, untuk bisa itu maka kita butuhkan yang namanya kerjasama yang baik antara masyarakat, media, LSM, semua komponen yang ada di bumi Indonesia ini harus bersama-sama bergandengan tangan untuk saling mendukung. Kadang-kadang memang pemerintah ini dilema. Di satu sisi dia harus tetap berupaya untuk menjaga roda perekonomian di Indonesia atau khususnya di Kota Probolinggo ini tetap berjalan. Tetapi kita juga tidak bisa mengabaikan bahwa andai kata kita tidak bisa menjalankan protokol kesehatan pun akan justru membahayakan. Akhirnya kita dihadapkan pada dua pilihan, mana yang lebih dulu akan kita selesaikan, masalah kesehatan atau masalah perekonomian. Tetapi ini tidak bisa dipilah-pilah karena ini ada menjadi suatu kesatuan. Jadi kita berharap walaupun sudah divaksin, walaupun sudah menerima vaksin, tetap kita wajib untuk menjaga protokol kesehatan. Tidak ada alasan untuk mengatakan saya sudah divaksin, saya sekarang sudah kebal terhadap virus corona, tidak ada. Saya pun juga pernah merasakan menjadi seorang penyintas COVID, pernah terpapar COVID, Pernah juga ya? Terus saya juga sudah divaksin, tetapi tetap saya masih harus menggunakan protokol kesehatan dengan ketat pada diri saya. Karena yang paling berbahaya saat ini bukan orang yang bergejala, tetapi orang yang tidak bergejala itu yang paling berbahaya. Sehingga kita tidak tahu orang ini bisa, orang ini bergejala, orang ini membawa virus atau tidak ke kita tidak tahu. Wah, jadi ini berbahaya, yang ya? Iya, yang berisiko tanpa gejala ini yang mereka bisa kebawa-bawa kemana-mana. Dan sejauh ini masyarakat Kota Probolinggo masih harus lebih berhati-hati lagi
masih harus lebih meningkatkan protokol kesehatan. Karena kemarin setelah Probolinggo menjadi zona hijau, terus PPKM sudah mulai dikerjakan, saya melihat banyak sekali keteledoran terjadi. Lengah ini berarti. Lengah. Nah, maka COVID ini tidak bisa kita dibuat enteng, dibuat lengah. Tapi yang jelas, mari kita bersama-sama dengan pemerintah, dengan media, dengan semua komponen untuk bergandengan tangan melawan COVID-19. Oh, gitu ya. Sekarang Pak Direktur, dari orange sekarang, dari zona hijau naik menjadi orange. Kira-kira upaya apa yang diambil dalam waktu yang sangat singkat ini sehingga bisa memberikan satu harapan tentunya bagi masyarakat Probolinggo bahwa pemerintah benar-benar hadir dalam situasi ini? Saya kira kalau masalah kehadiran pemerintah, saya kira tidak usah diragukan lagi, gitu loh. Ya toh kita sebagai satuan gugus tugas sudah selalu melakukan koordinasi dan lain sebagainya. Dan untuk pagi hari ini tadi kita sudah mengadakan rapat untuk intern rumah sakit bahwa kita akan menambah jumlah bed untuk penambahan perawatan sehingga angka tersebut akan, karena begini, ini masalah perubahan hijau kemudian kuning kemudian oranye ini kan berdasarkan atas berapa jumlah tempat tidur yang dipakai dan berapa pasien yang dirawat, berapa yang pasien yang meninggal, ini harus disesuaikan. Nah sehingga di situ bisa akan keluarlah sebuah angka-angka yang bisa menyatakan oh ini Probolinggo hijau, Probolinggo kuning, Probolinggo orange gitu. Nah ini kita sudah berkoordinasi untuk menambah jumlah bednya, mengerahkan lagi perawat-perawat tersebut, nakes-nakes lagi, sama seperti ketika bulan-bulan mulai dari bulan Oktober, November, Desember tahun kemarin. Dan sebetulnya tidak ada persiapan istimewa, hanya kita mengembalikan pada saat yang kemarin sudah pernah kita kerjakan. Itu aja sebetulnya. Persoalannya kan begini Pak Direktur, ini lagi viral di media di mana-mana ini ya. Bahkan sampai di sekitar Jawa Timur, Jawa Tengah, di ibu kota, ini luar biasa membludak ini ke liburan panjang ini. Berarti tentunya pemerintah kota, gugus tugas, juga Pak Direktur kan tentunya punya antisipasi seperti itu. Iya, antisipasi pasti kita kerjakan. Ya toh, seperti kemarin pada saat awal-awal Lebaran kita juga mengadakan pemetaan, terus kemudian memeriksa swab dan lain sebagainya pada masyarakat Kota Probolinggo. Tetapi itu hanya sifatnya tidaklah kalau boleh saya katakan itu adalah suatu upaya dari pemerintah. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana masyarakat kesadaran terhadap protokol kesehatan. Itu yang paling penting. Wow, berarti mengabaikan prokes ini adalah satu kecelakaan ya? Suatu hal yang sangat membahayakan. Walaupun dia sudah divaksin pun, walaupun dia sudah kita harus tetap harus menggunakan protokol kesehatan dengan baik. Karena dengan menggunakan protokol kesehatan yang baik, artinya kita mencintai teman-teman kita, mencintai saudara-saudara kita, mencintai orang di sekeliling kita. Baik, Pak Dokter. Mungkin ada satu statement yang lebih keras lagi ketika sudah mulai ada edaran dari wali kota, ya, sehingga sudah mulai dilakukan pembatasan, ya. Seperti apa himbauan dokter mungkin kepada masyarakat Probolinggo yang kita cintai, apalagi Pak Dokter sendiri putra daerah Probolinggo ini, ya, sehingga edaran wali kota ini memang pahit ya dok ya, pahit ya, tapi kita harus bagaimana ini dokter? Jadi saya berharap kepada saudara-saudara saya, masyarakat Kota Probolinggo, marilah kita sama-sama bergandengan tangan untuk menyelesaikan persoalan COVID-19 di Kota Probolinggo. Dengan cara apa? Tetap jalankan protokol kesehatan. Kalau tidak penting, jauhi kerumunan, jaga jarak, selalu cuci tangan dan lain sebagainya sesuai dengan petunjuk protokol kesehatan. Dan yang tidak akan lupa atau jangan lupa adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan jalan yang terbaik. Ada pepatah Inggris yang mengatakan if there is will, there is way. Ya, jadi kalau Anda mempunyai suatu keinginan pasti ada jalan. Ini bahasa Inggris sudah
Iya lagi nih. Mungkin ada pepatah bahasa Madura ini. Mungkin. Saya kurang pandai. Bahasa Madura. Baik, Pak Dokter Abror, Direktur Rumah Sakit. Ya, siap. Terima kasih buat kesempatan hari ini kami bisa mewawancarai Pak Direktur. Tentunya ini gunanya supaya bisa didengarkan oleh masyarakat Probolinggo bahwa ada sebuah sumber yang dapat dipercaya dan kita wajib untuk mengikutinya. Kan begitu Pak Dokter ya? Sama-sama. Nah, baik pemirsa, warga Probolinggo tentunya. Demikianlah hasil bincang-bincang kami dengan Direktur Rumah Sakit Umum Kota Probolinggo, Bapak Dr. Abror, dengan statementnya yang cukup jelas bahwa edaran wali kota memang benar-benar cukup pahit, bertolak belakang dengan situasi kondisi ekonomi. Tapi kita harus wajib mengikuti protokol kesehatan. Mengabaikan protokol kesehatan adalah sebuah bencana besar yang akan kita hadapi. Demikianlah hasil bincang-bincang kami dengan Direktur Rumah Sakit Kota Probolinggo. CB News untuk kita semua.